Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KKN reguler dari Rumah UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Kali ini senang sekali saya akan menemani teman-teman semua dalam acara pembekalan KKN reguler dari Rumah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, pada sesi kali ini kita akan menyampaikan materi mengenai sistem e-learning yang akan disampaikan oleh staf PT IPD Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yaitu oleh Bapak Heri Mustafa MKom. Baiklah, pastinya teman-teman udah nggak sabar kan untuk menunggu penyampaian materi dari beliau. Baiklah, kita simak materi dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada sesi ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan penggunaan e-learning untuk mendukung kegiatan pelaporan KKN daring UIN Wali Songo. Para mahasiswa UIN Wali Songo yang saya banggakan, di dalam proses KKN daring, mahasiswa diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan atau setiap aktivitas KKN melalui platform e-learning Wali Songo. Platform e-learning Wali Songo saya kira sudah tidak asing lagi di mahasiswa, karena hampir sebagian perkuliahan sekarang sudah menggunakan platform e-learning. Jadi diharapkan mahasiswa tidak mengalami kesulitan yang berarti di dalam penggunaan e-learning untuk KKN daring, gitu ya. Nah, untuk menggunakan e-learning dalam proses KKN ini nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehingga proses pelaporannya menjadi mudah, menjadi terdokumentasi secara rapi, dan tentunya mahasiswa itu tidak mengalami kesulitan yang berarti di dalam proses pelaksanaan KKN. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu untuk beberapa poin-poin yang mesti diperhatikan di dalam proses KKN. Nah, jadi KKN daring nantinya akan selalu dikontrol laporannya menggunakan e-learning, gitu ya. Nah, apa yang dilaporkan oleh mahasiswa? Yang pertama, nanti mahasiswa itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan harian. Terus yang kedua itu adalah pelaporan wajib individu. Dan yang ketiga itu adalah laporan wajib kelompok. Nah, tentunya sebelum melakukan laporan-laporan tersebut, mahasiswa itu harus login dulu ke dalam platform e-learning walisongo.ac.id. Nah, proses login ini biasanya bagi mahasiswa yang tidak pernah menggunakan e-learning atau belum pernah yang menggunakan e-learning, maka login e-learning itu menggunakan username-nya adalah name dan password default-nya itu adalah name. Nah, ketika nanti mahasiswa sudah login, harapannya mahasiswa itu merubah password-nya demi keamanan dari masing-masing account. Karena keamanan dari masing-masing account itu tanggung jawab dari mahasiswa masing-masing.
Makanya ketika mahasiswa login, mohon untuk mengganti password defaultnya. Terus yang kedua, jika mengalami kendala ketika login sudah menggunakan username dan password default tadi itu tidak bisa atau ada kendala, silahkan nanti mahasiswa itu bisa menghubungi DPL terlebih dahulu atau langsung menghubungi ke Helpdesk PT IPD UIN Wali Songo. Nomor Helpdesk UIN Wali Songo itu sudah ada di slide, ada di 0815 2010 100. Silahkan itu dicatat. Jika terjadi permasalahan, silahkan nanti bisa konsultasi dengan DPL atau langsung bisa disampaikan permasalahannya melalui Helpdesk PT IPD UIN Wali Songo. Tentunya mohon bersabar karena Helpdesk juga banyak kesibukan yang lain. Jadi ketika melakukan WA konsultasi, mohon untuk bersabar untuk menunggu balasan dari PD. Nah, ketika nanti mahasiswa sudah bisa login, nanti mahasiswa itu diwajibkan untuk membuat beberapa laporan. Laporan yang pertama adalah laporan harian. Ya. Nah, laporan harian ini begitu ada 45 hari gitu ya, yang wajib dilaporkan mahasiswa. Makanya nanti mohon setiap hari mahasiswa itu bisa melakukan pelaporan ke e-learning ya, supaya pekerjaannya tidak menumpuk. Dari sistem diberikan rentang waktu 7 hari gitu ya. Jadi pelaporannya itu diberikan waktu 7 hari. Kalau lewat dari 7 hari, maka otomatis sistem akan menutup pelaporan dari mahasiswa. Misalkan pelaporan ini pada tanggal 1 gitu ya, pada tanggal 1. Nah, kamu bisa melakukan pelaporan tanggal 1 ini maksimal itu sampai dengan tanggal 7. Lewat tanggal 7 kamu tidak bisa melakukan pelaporan tanggal 1 ya. Nah, bagi yang sudah kelewat rentang waktu bagaimana gitu ya? Bagi yang sudah lewat rentang waktu itu bisa menghubungi DPL yang bersangkutan. Nanti DPL akan menambah waktu rentangnya. Gitu ya. Tentunya ini case-case tertentu. Karena semakin kamu lewat dari laporan, otomatis kan sikapmu terhadap proses pelaporannya kurang memperhatikan. Itu akan paling tidak mempengaruhi proses penilaian. Jadi mohon untuk diperhatikan bahwa proses rentang waktu pelaporan ini diberikan waktu 7 hari yang laporan harian. Jika lebih dari 7 hari bisa menghubungi DPL masing-masing. Nanti DPL akan membukakan aksesnya gitu ya. Ini untuk proses laporan harian. Nanti saya tunjukkan bagaimana proses melaporkan laporan harian di e-learning. Saya kira semuanya sudah familiar, nanti tapi saya tunjukkan. Terus yang kedua, yaitu adalah laporan wajib individu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama atau di dalam petunjuk KKN, bahwa proses laporan wajib individu ini ada 5 item yang mesti kamu laporkan. Yang pertama adalah kegiatan sosial, yang kedua itu adalah video, yang ketiga itu adalah pelaporan meme atau pelaporan flyer,
Yang keempat itu adalah berita online, dan yang kelima itu adalah pelaporan artikel. Nah, kelima pelaporan ini nanti mahasiswa wajib untuk melakukan submit di e-learning pada topik laporan wajib individu. Nanti akan saya tunjukkan di mana letaknya laporan wajib individu. Nah, dari masing-masing kelima laporan tadi, kelima laporan wajib individu tadi yang harus dilakukan atau dilaporkan oleh mahasiswa, untuk kegiatan sosial itu kamu bisa melaporkan teks dan file pendukungnya. Artinya file pendukungnya ini bisa berupa foto, juga bisa berupa video. Nah, kalau berupa foto nanti silahkan fotonya bisa disubmit ke e-learning. Tetapi kalau berupa video, maka videonya bisa disubmit di YouTube, kemudian linknya itu ditaruh di teks di e-learning. Terus jangan lupa untuk membuat link tadi itu aktif. Nanti saya tunjukkan. Supaya apa? Supaya ketika dibuka DPL nanti otomatis langsung muncul videonya, gitu ya. Jadi DPL tidak perlu lagi mengeklik linknya itu. Jadi nanti ini akan cukup memudahkan dan juga akan lebih simpel ketika DPL itu melihat pekerjaan mahasiswa di dalam proses pelaporannya, gitu ya. DPL akan langsung melihat dengan mudah. Jadi mohon nanti ketika video linknya itu diaktifkan. Nanti cara mengaktifkannya bagaimana saya tunjukkan di slide sesudah. Ya. Itu yang kegiatan sosial. Lah yang video seperti yang saya katakan tadi, video itu tidak diupload di e-learning, tetapi hanya linknya saja yang ditaruh di e-learning. Video cukup diupload di YouTube, linknya diambil, ditaruh di e-learning. Dan jangan lupa linknya ini harus aktif, gitu ya, harus aktif. Terus yang ketiga adalah meme atau flyer. Kamu bisa melakukan pelaporan teks maupun file, gitu ya. Jadi ada kolom teks dan ada file. Teks itu digunakan untuk deskripsi atau menambahkan link. Kalau file itu digunakan untuk mengupload bukti-buktimu seperti foto atau screen share, capture screen, gitu ya. Silahkan itu nanti bisa diupload di e-learning. Terus yang selanjutnya adalah berita online, sama di situ adalah teks dan file. Dan yang terakhir di dalam proses laporan wajib individu ini adalah artikel. Dia juga bisa berupa teks, juga berupa file. Gitu. Nah, untuk file karena keterbatasan kami di dalam proses server, gitu ya, keterbatasan server kami, untuk file semuanya itu maksimal untuk upload adalah 10 MB. Kalau lebih dari 10 MB, sistem otomatis akan menolak. Jadi usahakan ketika mengupload file itu adalah besarnya lebih kecil dari 10 MB. Tidak boleh lebih besar dari 10 MB. Gitu. Untuk laporan wajib individu. Dan yang ketiga itu adalah laporan wajib kelompok, gitu ya. Nah, ini adalah sifatnya laporan wajib kelompok, tetapi di dalam proses pelaporan e-learning, mahasiswa juga diwajibkan untuk melakukan submit dari laporan wajib kelompok tadi. Tidak cukup hanya ketuanya saja, tetapi semua mahasiswa wajib untuk mensubmit laporan wajib kelompoknya tadi. Sama tidak apa. Jadi misalkan wajib laporan kelompok ini kan satu bentuknya, gitu ya. Kegiatan kelompoknya satu, videonya satu, meme-nya satu, gitu ya. Sama, gitu ya. Nah, itu nanti jangan hanya ketuanya saja yang upload, tetapi
anggota-anggotanya juga melakukan upload meskipun sama. Supaya apa? Supaya nanti progres di e-learningmu itu adalah 100%, tidak terhenti di misalkan 75% karena laporan wajib konkretnya tidak dilakukan. Nanti yang 100% hanya ketuanya saja, tidak seperti itu. Jadi semuanya wajib melakukan submit supaya ketika dilihat DPL nanti progres dari masing-masing mahasiswa di dalam mahasiswa bimbingan DPL ini adalah semuanya 100%. Begitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Login harus bisa login ke e-learning. Jika ada masalah silakan menghubungi helpdesk. Kemudian laporan harian ada 45 hari yang perlu kamu laporkan di sini, 45 setiap hari, setiap kegiatannya ngapain gitu ya. Ini berupa teks, juga bisa berupa video, boleh dicantumkan asalkan linknya saja begitu. Terus laporan wajib individu ada 5 dan laporan wajib kelompok. Saya kira ini pelaporan di dalam proses e-learning. Jadi harapannya ketika mahasiswa itu memahami proses pelaporan ini, mahasiswa tidak ada miskomunikasi di dalam proses pelaporan e-learning. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam sebenarnya loginnya seperti apa, laporan harian seperti apa gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan di dalam slide selanjutnya. Nah, proses loginnya adalah di sini seperti ini gitu ya. Jadi proses login saya kira ini mahasiswa sudah sangat familiar dengan yang login seperti ini gitu ya, login di e-learning. Cukup untuk menuliskan username di sini, kemudian menuliskan passwordnya di sini gitu ya. Yang lupa password silahkan bisa menghubungi DPL atau bisa menghubungi ke helpdesk PTIPD, nanti kami akan membantu untuk melakukan reset passwordnya gitu ya. Jadi permasalahan apapun nanti silakan bisa dikomunikasikan ke DPL terlebih dahulu. Jika nanti DPL tidak ada solusi terkait dengan sistem, bisa langsung menghubungi ke helpdesk PTIPD, nanti kami akan bantu gitu ya. Jadi ini adalah proses halaman dashboard login. Selanjutnya adalah ini adalah dashboard di dalam kelas KKN. Di situ ada laporan harian, ada laporan wajib individu, dan ada laporan tugas wajib kelompok. Nah, laporan harian nantinya ada seperti ini, ada macam activity ini gitu ya. Nah, nanti kamu diwajibkan untuk mengisi masing-masing. Ini ada 45 hari nanti disertai dengan tanggalnya supaya memudahkan kamu. Jadi misalkan tanggal 7 Juli, ini sudah kelewatnya yang kemarin gitu ya. Tanggal 7 Juli harapannya kamu inputnya pada tanggal 7 Juli, bukan pada tanggal 8 atau 9. Meskipun bisa gitu ya, supaya pekerjaanmu tidak menumpuk. Nah, untuk menginputnya bagaimana nanti tinggal diklik saja, akan saya tunjukkan nanti. Nah, terus di sini ada informasi DPL gitu ya. Nanti bisa dilihat kontak person DPL dan sebagainya itu ada di sini ya. Nah, terus nanti ada completion progress di sini gitu ya. Ini bisa kamu lihat gitu ya, nanti ketika kamu sudah menyelesaikan itu dia akan berubah warna gitu ya. Di sini nanti ada beberapa informasi mana saja yang belum menyelesaikan tugasnya, itu ada di sini ada informasi. Kalau yang sudah nanti dia akan berwarna hijau gitu ya. Ini kebetulan belum semuanya, ada beberapa task yang harus diisi. Jadi ini untuk mengontrol kamu bagian mana saja yang belum kamu submit gitu ya. Nah, ketika ingin melakukan laporan harian seperti apa gitu ya, kamu bisa melakukan klik misalkan hari 1 gitu ya, nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi akan muncul seperti ini. Nah, ini ada informasinya bahwa terkait pengajuannya belum ada, penilaiannya juga belum ada, terus yang kamu laporkan juga belum ada gitu. Terus kalau misalkan ada DPL yang melakukan komentar, maka dia akan muncul di sini, nanti akan kelihatan. Kalau sudah submit nanti akan muncul status pengajuan sudah submit tugas gitu ya.
Nah, ketika tadi diklik muncul seperti ini, terus tambahkan pengajuan tugas. Ini artinya kamu melaporkan laporan harian tadi. Nanti akan muncul seperti ini. Hanya teks saja. Hanya teks saja. Nah, teks ini bisa kamu sisipkan nanti video, link video gitu ya. Atau misalkan gambar. Dipaste saja itu bisa. Begitu ya di sini. Ya, jadi bisa teks seperti ini. Nah, ini untuk laporan harian. Cukup nanti disimpan perubahan. Sudah selesai laporan tiap hari ini seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah tugas wajib individual. Nah, ini ke tab yang sebelahnya kamu melaporkan di tugas wajib individual ini nanti. Nah, misalkan untuk melaporkan kegiatan sosial, bahwa kegiatan sosial ini wujudnya bisa berupa teks, juga bisa berupa foto atau berkas pendukung gitu ya. Misalkan untuk teks kegiatan sosial ini kamu isikan di sini bla 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 gitu ya. Terus di pengiriman berkasnya ini adalah bukti kegiatanmu. Bisa berupa foto yang ditata dimasukkan ke dalam file PDF berupa deskripsi terus dimasukkan ke sini atau berupa apa silahkan. Jadi kami menyediakan ada teks dan juga ada berkasnya. Nah, di sini yang perlu dilihat ukuran maksimum untuk berkas yang perlu saya sampaikan tadi adalah 10 MB dan jumlah file yang diupload maksimal adalah 20 file. Totalnya besarnya 10 MB. Lebih dari itu sistem akan menolak. Terus yang kedua adalah video. Nah, ini video ini yang saya katakan tadi bahwa video itu yang dicantumkan di sini adalah link video dari uploadan YouTube gitu ya. Nah, cukup kamu paste saja di sini, kemudian pastikan linknya aktif. Nah, untuk memastikan linknya aktif ini nanti silahkan ini diblok, kemudian klik yang ada di sini nih. Klik yang ada di sini tautan, kemudian linknya tadi dimasukkan ke sini lagi terus dibuat tautan. Nah, nanti ketika aktif dia akan berwarna biru seperti ini. Tetapi kalau dia berwarna hitam itu artinya linknya belum aktif. Usahakan ketika melakukan upload video linknya itu adalah link aktif. Ya, baik seperti itu. Terus selanjutnya adalah ketika sudah dilaporkan status pengajuan tugasnya, maka dia akan seperti ini. Kalau linknya aktif, maka dia akan muncul halaman atau capture dari videonya tadi, gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian kamu bisa simpan. Selesai. Terus yang tugas wajib kelompok, ini sama persis dengan tugas wajib individual secara teknis, cuman kontennya adalah konten kelompok. Baik, saya kira itu yang diperlukan atau diperhatikan dari e-learning ini. Harapannya mahasiswa ini bisa melakukan pelaporan secara tertib sehingga proses KKN-mu itu bisa terdokumentasi secara rapi sehingga juga bisa dipertanggungjawabkan. Semua proses di dalam kegiatan KKN silahkan untuk dilaporkan di e-learning. Ketika nanti proses pelaporan itu akan dilakukan cek oleh masing-masing DPL. DPL pun juga akan melakukan beberapa komentar terkait dengan apa-apa yang sudah kamu lakukan atau kamu submit atau kamu laporkan di e-learning, sehingga proses KKN-mu akan lancar begitu ya, tidak ada terkendala apapun dan terdokumentasi secara rapi. Baik, saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga KKN berjalan lancar, bisa selesai
sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, laporannya juga bisa terdokumentasi secara rapi, sehingga proses KTA-nya dapat berjalan secara lancar. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri Mustafa MKom yang sudah menyampaikan materi sistem e-learning. Teman-teman semua yang ada di rumah tentunya tetap jaga kesehatan, stay safe, dan lindungi diri kalian untuk melindungi orang lain. Saya Babi Nur Lelis selaku host mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.